Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang mengatur arah putar dan kecepatan motor listrik. Jadi di sini ada rangkaian yang terdiri dari potensio, ini sebagai input untuk kecepatan untuk kecepatan motor listrik. Kemudian ada slide switch, ini untuk mengatur arah putarnya, jadi apakah putar ke kanan atau ke kiri ya. Kalau diaplikasikan ke kendaraan misalnya gitu, apakah nanti motornya akan membuat kendaraan maju atau mundur. Kemudian ada motor itu sendiri, kemudian ada driver ya, atau sejenis penguat daya ya, karena masukan dari Arduino, sinyal yang masuk ke yang keluar dari Arduino maksudnya, yang masuk ke motor itu kecil, sehingga agar besar kita butuh driver. Kita coba mensimulasikannya. Ini motornya, ini switch, yang ininya potensio. Kita coba ya simulasikan. Maka apabila switchnya ke arah bawah ini, nah ini putarannya berlawanan arah jarum jam ya, minus. Coba kita mulai dari kiri yang ini. Nah, kecepatannya sekian, 0 ya, kemudian naik minus 100-an, minus 200, 300 ya, kemudian 400, dan seterusnya. Dia akan naik terus ya, sampai ini maksimalnya 1000, anggap gitu ya. Kemudian apabila kita ingin dia berputar ke kanan, ini selektornya atau switchnya, nah ini flat switchnya kita rubah ke atas ya. Ini kita coba putar. Nah, ini putarannya dia lebih besar ya. Semakin ke kanan dia semakin besar sampai 8.000-an. Ini kita setting, misalnya kalau maju dia bisa sampai 9.000 rpm, anggap saja seperti itu ya. Kemudian kalau mundur, kalau dia mundur ini, bentar. Nah, ini kalau mundur maksimal kita buat misalnya hanya 1000-an rpm ya. Tapi kalau maju maksimal bisa sampai 9.000, anggap saja. Kalau mundurnya sekali lagi anggap saja cuman 1000 rpm. Ini hardware-nya. Nah, kita merancangnya seperti ini, merangkainya seperti ini. Yang pertama, nanti bisa Anda screenshot ya, kemudian diamati lagi. Yang pertama powernya, ini yang warna merah, kita hubungkan ke IC ya, baik yang power 1 ataupun power 2 nya. Kemudian kita masukkan juga ke ke potensio dan ke switch. Kemudian ground yang warna hitam ini kita masukkan ke IC yang bagian groundnya, pin ground. Demikian pula di sini di switch sama di potensio. Kemudian untuk input potensio merupakan input analog, jadi kita masukkan ke pin A3. Pin yang lain juga boleh ya. Kemudian untuk sebagai arah putar, jadi switchnya kita masukkan, karena ini digital ya, ini digital, jadi digital pilihannya hanya on off gitu, ke depan atau ke belakang gitu, maju atau mundur, putar kanan atau putar kiri nanti ini. Nah, kita masukkan ke pin digital, terserah ini yang mana saja, mulai dari pin 1,
mulai dari pin 0 sampai 13. Kita pilih pin 2. Kemudian outputan untuk yang masuk ke IC kita ambil kaki 9 dan 10. Ini harus yang menggunakan pin PWM ya, yang ada gambar gelombangnya ini 9, 10, 11 juga boleh, 5 boleh, 6 boleh, 3 boleh. Nah ini karena apa, yang kita butuhkan adalah sinyal PWM. Kita masukkan ke ini input dari IC jembatan H, yaitu L293G. Itu untuk masukan dari IC nya. Kemudian keluarannya IC ini output 1, output 2 nya dari IC kita masukkan ke motor listriknya. Ya ini untuk rangkaiannya ya, ini untuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk softwarenya atau kodenya kita perbesar ya. Jadi pertama kita tuliskan byte tombol 2 sama dengan 2. Ini maksudnya ada variabel namanya tombol 2 untuk pin nomor 2. Maksudnya yang ini ya. Nah ini tombol 2 tuh ini yang warna coklat. Kemudian byte motor 9 sama dengan 9. Berarti ini maaf, ini bukan LED ya, tapi motor ya, motor. Jadi variabel motor 2 adalah variabel untuk pin 9. Demikian pula variabel motor 10 untuk pin 10. Jadi 9 sama 10 yang ini tadi, yang warna oranye ya. Jadi untuk menggerakkan motor, tapi masuk ke IC jembatan H ini. Kemudian nilai 2, ini kita membuat variabel namanya ini nilai 2. Jadi ini untuk menyimpan data nilai dari tombol 2. Jadi disimpan datanya apakah posisinya ke atas atau ke bawah ya, apakah on ataukah off. Kemudian in potensio 3. Jadi in potensio sama dengan 3. Jadi ini variabel ya, variabel dari potensio. Potentiometer terhubung ke pin analog ya, atau analog input nomor 3 yang ini tadi ya. Nah ini. Kemudian in nilai pot sama dengan 0. Jadi variabel untuk menyimpan nilai awal baca dengan 0. Jadi ini awal baca ada variabel nilai pot itu 0. Nah, ini nanti berubah-ubah ya nilai-nilai pot ini, nilainya nilai pot. Kemudian untuk fungsi yang dijalankan sekali atau fetch setupnya, kita tuliskan pin mode motor 9 sebagai output. Jadi pin 9 tadi, pin ini pin 9 tadi output, pin 10 juga output ya. Kemudian tombol 2 input ya. Jadi 9 10 sama 2 ya, 9 output ke sana, 10 output, kemudian yang 2 nya ini input, jadi ke sini masuk ke Arduino-nya. Itu sudah. Sekarang void loop. Oh ini lagi digital write 8 high. Ini artinya yang pin 8 nya kita on kan. Pin 8 ini kita on kan, tujuannya untuk apa? Untuk mengaktifkan IC jembatan H ini ya. Jadi kita on kan, di on kan terus selama ada sumber tegangan. Kemudian program yang berulang-ulang ini ada di void loop ini ya, sampai terakhir, mulai dari sini sampai terakhir sini. Nah void loop isinya nilai 2 digital read tombol 2. Jadi hasil membaca tombol 2 disimpan di variabel nilai 2. Jadi variabel ini ya disimpan di situ.
Kemudian jika nilai 2 sama dengan 1, jadi di sini percabangan. Melakukan ini kalau memang sama dengan 1, berarti on ya. Nilai pot analog read potensio ya. Jadi membaca pin masukan analognya. Di sini disimpan di nilai pot. Jadi masukannya potensio tadi dibaca secara analog, dimasukkan di nilai pot. Kemudian analog write motor 9 nilai pot dibagi 4. Jadi nilai analog read-nya mulai dari 0 sampai 1023, nilai analog write-nya 0 sampai 255 ya. Jadi ini lebar data inputannya kalau analog bisa seperti ini sampai 1023. Kalau output analog itu lebar datanya 255. Kemudian digital write motor 10-nya yang low ya. Jadi motor 9 atau pin 9-nya high, pin 10-nya low. Jadi ini high, yang sini low karena harus gantian agar motor itu berputar. Kemudian else selain itu ya, jika berarti jika posisinya tidak seperti ini, analog nilai pot sama dengan, maksudnya ini ya, else itu berarti ini ya, berarti ini nilai 2 nya 0 ya. Berarti selain nilai 2 ini tadi kan nilai 2 nya 1, if nilai 2 sama dengan 1, berarti selain itu berarti nilai 2 nya sama dengan 0. Berarti kalau gitu yang ininya ke bawah. Nah, ini kena dengan 0 ini ya. Nah, apabila 0 nilai 2 nya, maka nilai pot analog read potensio sama kayak tadi ya. Jadi membaca potensio secara analog. Kemudian digital write motor 9-nya dibuat low, jadi kebalikannya ya. Nah, sekarang yang dibuat low motor 9. Nah, motor 10-nya ada sinyal analog, dikasih sinyal analog ya. Jadi di sini tuliskan analog write motor 10 nilai pot dibagi 32. Nah, kalau yang tadi dibagi 4, yang ini dibagi 32. Tujuannya agar pelan motornya biar tidak terlalu cepat. Ini terserah kita sih ya, kita kasih berapa. Saya kasih 32 agar tadi kecepatan putarnya sekitar 1000 rpm. Kalau dibagi 4 nanti sampai berapa tadi? 8.000-an rpm gitu ya. Jadi ini boleh dibagi 16 atau berapa boleh. Yaitu untuk programnya bisa kalian copy nanti di deskripsi video atau dari file yang saya berikan ke kalian. Kemudian kita coba simulasikan lagi. Nah, anggap saja kendaraan tersebut mundur ya. Nah, mundur kecepatannya mulai dari 0 sampai dengan 1000 rpm. Sedangkan kalau kita menginginkan kendaraannya maju atau putarannya searah dengan jarum jam, nah ini kita naikkan ke atas ya atau ke depan. Nah, ini kita putar. Nah, kecepatannya akan lebih besar. Turun, naik, dan seterusnya. Yaitu jadi perancangan pengatur arah putar dan kecepatan motor dengan menggunakan microcontroller, dalam hal ini Arduino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.